Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Hari ini adalah hari dimana saya jadwal untuk menyemprot Verliquid. Banyak yang bertanya pupuk apa yang saya pakai ya. Jadi saya itu memakai Verliquid. Di Verliquid itu ada mikroorganisme yang sudah dari bahan organik yang saya fermentasi, dan di dalamnya juga ada unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Banyak yang bertanya juga apakah saya menggunakan pestisida yang lain. Saya tidak menggunakan pestisida kimia, tapi saya menggunakan bahan organik di Rumah Fermetan. Mau lihat cara penggunaannya? Tonton videonya sampai habis. Let's go! Saya hari ini kedatangan bintang tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Anis? Iya, jadi hari ini saya akan ditemani oleh Anis ya. Yang pertama kita siapkan apa, Nis? Yang pertama kali kita siapkan yaitu air. Tentunya karena kita mau nyemprot pasti kita butuh air ya. Terus yang kedua ada Verliquid. Verliquid ya. Ini dosisnya berapa, Nis? Nah, dosis Verliquid biasanya 1 mili itu untuk 100 liter air. Jadi kalau kita butuh 1 liter air, kita harus tarik Verliquidnya sebesar 10 mili. Iya, nanti kalau misalnya di kemasan itu ya udah dapat spuitnya seperti ini ya. Betul. Jadi kalau misalnya tanamannya memang sedikit, artinya itu cuman butuh penyemprotannya 2 liter sekali nyemprot ya. Penyemprotan Verliquid ini 7-10 hari sekali. Ya, dosisnya bisa 1:100 yang disebutkan sama Anis tadi, atau bisa sampai 1:50 atau 20 mili Verliquid di 1 liter air. Ya, jadi kalau dosis itu ada range-nya, ada rentangnya. Nah, ini dapat speednya ya, Nis ya? Iya, di kemasannya itu udah dapat speednya. Jadi enak ibu-ibu tinggal tarik-tarik. Kalau tarik-tarik kayak apa? Arisan, Bu. Nah, atau kalau misalnya pakai tutup botol ya, tutup botolnya ini sekitar 12 mili ya, 12 mili. Jadi kalau misalnya 12 mili itu bisa untuk 1,2 liter air atau 600 mili air. Nah, karena kita sprayernya gede kayak gini ya, sprayernya gede gini kan kita butuhnya 160 mili ya. Itu kita kocok aja seperti ini. Oke. Lalu kita nggak pakai ini lagi, guys, nggak pakai tutup botol lagi ya, karena butuhnya sekitar 160 mili ya. Kita pakai gelas takar. Nah, dosisnya berarti 160 mili sampai 320 ya. Jadi ini kita pakai gelas takar ya. Kita masukkan 160 mili ya. Boleh ini 160 mili atau dosisnya sampai 320. Karena saya semprotnya 10 hari sekali ya, saya pakai dosisnya yang 1:50 atau 20 mili Verliquid di 1 liter air, karena saya semprotnya per 10 hari pas ya. Kemarin kayaknya saya pakai dosis 1:100. Oke, kita tinggal campur dia ke Airnya. nah. Di sini kita nggak pernah yang namanya pakai pestisida kimia gitu, nggak pernah namanya pakai pestisida kimia seperti fungisida atau bakterisida gitu. Nah, setelah dimasukkan, dicampur, diaduk seperti ini ya. Kocok. Nah, untuk menunggu diaktifasi, selalu harus diingat sebelum menyemprot Verliquid itu harus diapain, Nis? Di misting. Yes, bahkan disiram ngocor ya. Jadi sebelum kita untuk melakukan penyemprotan Verliquid, kita misting dan kita siram kocor dulu tanaman kita. Ayo, sekarang kita siram ngocor dulu tanamannya. Dok, banyak yang tanya, Dok. Katanya kalau disiram kayak gini nggak apa-apa, Kak, Dok? Bilang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ini ya, ini kan kalau ini ya misting ya. Ini namanya misting ya. Ini kita mau pakai flat ataupun mau pakai yang mist, ini bisa ya. Ini mist. Yang ini flat ini, sorry. Yang ini buat misting ya. Kalau kita dibilangin misting apa nih? Misting ala damkar ya. Di Rumah Fermetan itu misting ala damkar. Oh, seger-seger. Nah, jadi sebelum kita kasih, di misting aja dulu. Tujuannya apa? Untuk supaya bersih tanamannya ya, bersih. Lalu ini di misting semuanya. Nah, dan perlu ini bisa juga disiram nih ya. Jadi disiram dulu semua tanamannya nih. Ya, disiram semua tanamannya sampai ngocor.
Tuh, jadi harapannya itu kalau ada kotoran-kotoran yang ada di situ itu Jatuhan gitu dok? Yes, jatuhan. Jadi ini diubah lagi nih ya? Ini siram ngocor aja. Oke. Ya, sip. Nah, kalau udah di misting semua daunnya kita siram ngocor, ya. Disiram itu di medianya. Oh, sepertinya. medianya. Oke. Maklum ya, namanya baru, say. Iya. Ini nggak masalah ya kalau pakai fermentan kayak gini nih tuh. Basah gitu ya dok ya? Iya, Oh, nggak nggak ada masalah. masalah ya? Nggak ada masalah. Bahkan kalau misalnya ini kita mau cek akarnya ini sehat banget ini nis. Wow. Tuh akarnya. Gendut-gendut, kinu-kinu. Tuh, ginu-ginu tuh. Tuh. Ini di dasarnya saya kasihkan hidroton nih, ya. Ini Cochin Sutranya. Ih, gendut-gendut putih-putih Tuh. semua. Tuh ya. Nah, nggak ada yang lonyot kan akarnya kan? Oh iya dong. Tuh ya, jadi kalau pakai fermentan itu nggak perlu takut yang namanya akar lonyot kayak Main gitu-gitu. basah gitu dok ya, nggak usah Yes. takut. Nggak usah takut. Oke, tadi kita udah semprot dan udah kita siram ngocor tanamannya ya. Setelah beberapa menit kemudian langsung kita siram sama Verliquid ya, karena ini tangkinya 16 liter nih. Wow. Ya, wow, luar biasa ya. Luar biasa Luar ini. biasa. Ini butuh effort, makanya saya butuh Anis untuk membantu saya. Iya. Tampilan boleh cantik, ya kan? Tapi yang namanya berkebun, Pundak harus kuat. wah. Oke guys, kocok-kocok dong. Kebetulan ini akinya lagi rusak guys. Oh, Jadi gitu. mau nggak mau saya harus melakukannya secara manual. Jadi ini ada pompa seperti ini. Sebenarnya ini aki ya. Jadi ini aki. Nah, tuh. Ya, nih seperti ini. Oke, ini kita semprot semuanya. Kita kasihkan dia mikroba yang baik. Ya, Yanis ya. Iya dok. Nih ya, disemprot semuanya seperti ini ya. Semprot dan Sampai ini ke medianya nggak dok? iya, medianya. Oh. Medianya berikan aja ya. Jadi kalau Verliquid ini untuk maintenance, terutama ya yang suka, bukan yang suka, yang masih memberikan pestisida kimia ke tanamannya ya. Penting untuk menjaga maintenance mikroba baik di tanamannya ya. Karena waktu kita semprot pestisida itu kita bukan hanya buat mikroba jahatnya mati gitu. Karena mikroba yang baik bisa mati juga nih. Ya. Jadi ini kita semprot semuanya. Baik di tanamannya Maupun di medianya ya. ya. Tetesannya ini loh Nis, cantik banget Nis. Tuh ya. Karena memang fermentasiannya itu udah didesain khusus. Jadi dia penetrasinya cairan itu akan masuk ke dalam. Ya, tuh. Nih. Jadi dia Secantik itu ya, Dok, iya, dia ada penetrasinya, ada kita fermentasi bahan khusus supaya dia lebih masuk ke dalam ya. Mikroorganisme itu bisa masuk ke dalam dan ini bukan hanya untuk mikroorganismenya. Di sini ada unsur haranya juga. Nih ya, kemarin Si Mami Goliat. si Mami Goliat. Iya. Ibaratkan ini tuh tulang-tulangnya tuh kayak benar-benar keluar loh dok. Iya, bener. Nih, Merahnya ya cakep ampun. banget iya, lagi. benar-benar. Ini barusan dipisah kemarin anakannya ya. Jadi kalau yang belum nonton videonya bisa ditonton videonya waktu kita motong Goliat merah. Nah, untuk tanian-tanian kayak gini nih yang kecil-kecil ya. Ini bisa kita kasih ke medianya lebih intens ya. Nih, kita semprotkan ya, kita kasih sekitar 75 sampai 100 ml. Ya, kira-kira aja. Kalau misalnya mau disiram juga pakai gelas takar boleh. Ini ingat nggak yang kemarin ya, si mutiara ini kan saya panen nih. Ini nggak ada akarnya, tapi masih seger loh guys.
Tuh, masih Oh, yang segar. kemarin di YouTube kemarin ya, Dok ya? Iya, Oh. benar, video kemarin nih. Kita kasih dia sekitar. Nah, untuk tanian-tanian itu siramkan aja ke medianya, ya. Ke tanaman-tanaman yang akarnya sedikit, ya, atau yang lagi hamil, ya. Ini tanaman varigata, tanaman pilo-piloan, monstera, ya. Termasuk di sini ada Sodiroy farsi ini. Ya, ini besar banget ini Ini daunnya. nggak apa-apa kan, Dok, ya? Pakai Verliquid ya? Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau medianya fermentan nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa. Ini medianya pakai fermentan nih. Oh, Semuanya medianya pakai fermentan. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, ada turus-turus gini. Turusnya saya semprot nih sama Verliquid nih. Tuh. biar Ya. dia ke bawah langsung gitu. Iya, benar. Jadi turusnya ini kita kasihkan nutrisi nih. Turusnya kita kasih nutrisi dan kita kasih mikroba yang baik. Tuh ya, enak banget nih. Makan, makan. Bilangnya, makan. Iya benar nih. Ini ngasih makan sekaligus kasih probiotik ya, Nis. Kita kasih mikroba yang baik. Baunya asam-asam seger ya, Nis ya. Iya, untuk tanaman itu makanan yang komplit kayaknya. Iya. Asam segar. Tuh, semuanya kita kasih. Kayaknya ngelihatnya seger banget. Nah, kalau 16 liter ini, Nis, ini kalau di rumah fermentan itu untuk banyak tanaman ya. Tanaman di sini nih mungkin untuk sekarang udah 300 pot lebih. Banyak banget. Nih, seperti ini ya. Kalau misalnya ditanya nih, apa namanya, udah dibikin nih, Verliquidnya ternyata kelebihan. Boleh dipakai lagi nggak? Gitu kan, banyak pertanyaannya gitu. Iya, bener, ya. Dok. Verliquid ini kalau sudah dicampur di air, bisa dipakai itu maksimal 2 kali 24 jam. Ya, jadi kalau udah lebih dari 48 jam, lebih baik airnya diganti. Jadi kalau misalnya pun memang airnya ada sisa, siramkan saja ke pot-pot yang ada, gitu. Terus tanaman-tanaman gini nih, ini Esmeralda nih, tapi ada 2 mata tunas nih, tak kasih nih ya. Ini tanian-tanian kita kasihkan, ya. Ini juga kita beri, ya. Nah, ini ada rainbow nih, nih. Wuih, cakep banget nih. Ini coba lihat Dia ya. keluar lagi dong, Dok. Iya nih. Iya nggak sih? Ya Iya. ampun, ini aja belum mekar, ini udah tumbuh lagi. Wah, ini Juliet nih, Nis. Wow. Nih, wow. Berdiri kokoh dan tegak. Lagi hamil Si dia nih. Juliet. Romeo dan Juliet nih Iya, disandingkan. Lagi berdiri kokoh. Iya, jangan lupa terus-terusnya disiramin aja. Tuh, disiramin. Terusnya dikasih makan juga supaya nanti akarnya itu naik ke atas. Ada makanan sudah dia. Tanaman-tanaman gede biasanya saya siramkan juga ke medianya. Ya, tanaman-tanaman besar karena tanaman-tanaman besar itu butuh lebih banyak nutrisi. Ya kan? Sama seperti manusia ya. Semakin besar tubuh manusia, semakin banyak Porsinya. kalori yang dibutuhkan. Dok, Wangi, enak. kira-kira kapan ya waktu untuk penyiraman Verliquid itu? Waktu untuk penyiraman Verliquid itu bisa diberikan 7 sampai 10 hari sekali, Nis. Jadi kalau misalnya tanamannya di rumah lumayan banyak, bisa aja kita buat 10 hari sekali supaya lebih mempersingkat jeda waktu dan tidak membebani ya. Karena kita membudidayakan tanaman atau kita bertanaman hias di rumah, jangan sampai kita jadi terbeban ya. Harus bawa have fun, harus bawa happy, harus bawa senang. Jangan nanti malah melihara tanaman malah jadi bikin beban gitu. Jadi bisa 10 hari sekali. Waktunya siang, malam, atau gimana? Oh, untuk waktunya, waktu yang terbaik untuk kita berikan Verliquid ini itu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, ya, sebelum matahari tinggi, atau jam 4 sampai jam 5 sore, waktu setempat. That's the best time. Kayak sekarang nih jam berapa nih? Jam 4 Ini, lewat ya? iya, Nah, itu waktu yang terbaik itu sekitar pagi jam 7 sampai jam 8 dan jam 4 jam 5 sore. Ya, setelah ini kita semprot, kita kasihkan di media. Jangan disiram dulu nih. Oh, tunggu berapa lama, Dok? 3 hari lagi kita siram ngocor. Oh alah, kita siram ngocor kayak awal tadi ya. Itu Ya, siram oke. ngocornya 3-4 hari lagi baru kita siram ngocor. Tapi kalau misalnya misting air ya,
misting air itu bisa kita lakukan itu sekitar besok malam boleh ya. Kita mau misting besok malam boleh atau besok lusa pagi boleh ya. Jadi biarkan dulu dia menyerap di medianya, di daunnya, tangkai, dan udahan nanti jadi makin seger sih. Makin gino-gino. Iya, betul. Ini kan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tapi dirasakan oleh tanaman. Wow. Itulah dahsyatnya verliquid ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan pestisida, bahan-bahan kimia, ya kan dok, demi kesehatan tanaman kita sendiri kan. Dan kesehatan kita juga. Iya benar-benar. Iya, kesehatan kita yang merawat dia gitu loh. Jangan tanamannya nanti sehat-sehat, tapi manusianya yang ngerawat sakit ya kan? Benar. Siapa lagi yang mau rawat? Benar gitu. Jadi kita usahakanlah menggunakan bahan-bahan yang aman ya, yang organik di rumah kita ya, karena ini kan tanaman sebelah rumah ya kan, baru punya anak kecil lagi ya. Iya betul dok. Iya, jadi pilihlah yang sehat dan aman. That's it ya hari ini ya. Terima kasih ya Ani. Sama-sama dok. Sudah bantuin saya. Oh, saya dapat ilmu banyak jadinya. Iya, jadi mudahan jadi info untuk semuanya ya. Next time kita ngapain lagi sama Anis? Ayo apa-apa. Komen. Iya. Karena saya masih pemula. Komen di bawah. Iya, harus kira-kira kita harus ngapain lagi ya. Komen aja di bawah, jangan lupa videonya di like, subscribe YouTube channel Rumah Vermetan, dan di sharing sebanyak-banyaknya biar ilmunya mengalir. Iya, biar berkah untuk semuanya. Oke, selamat sore. Salam hijau dari Rumah Vermetan. Sarangi.